Dan Imaduddin Soleh, salah satu oknum Kementerian Komdigi yang ditangkap karena ngelindungin ribuan situs judi online di Indonesia supaya nggak diblokir. Jadi Pak Dandan ini adalah salah satu ya dari sekitar 11 tersangka yang ditangkap karena ngelindungin situs judi online di Indonesia, dan mereka terbukti menyalahgunakan ini ya, wewenang mereka dan jabatan mereka untuk ya melindungi situs judi online supaya nggak diblokir dan tetap bisa dipakai main oleh seluruh rakyat Indonesia yang mau main judi online. Jadi Pak Dadan ini ternyata kalau kita lihat backgroundnya ya, sebenarnya tuh dia tuh orang baik-baik sebenarnya. Sebenarnya quote on quote sebenarnya, kalau dilihat dari Instagramnya ya, teman-teman cek aja di Instagramnya @dan2.is gitu ya. Nanti cari aja itu. Ingat @dan2.is. Itu postingannya tuh sebenarnya tuh kalau bisa kita tuh wah bener-bener kayak orang sukses gitu loh. Sukses dalam arti itu suksesnya tuh dalam berbagai bidang loh, serius. Dalam bidang kerjaan sukses, terus di bidang keluarga sukses. Itu banyak loh, ada foto-fotonya sama keluarga, sama istrinya, anaknya gitu. Terus juga sukses dalam masalah amal ibadah. Bayangin, ada tuh fotonya tuh yang mungkin dia lagi umroh ya, dia umroh terus kemudian dia kurban sapi. Ada tuh, aku cek itu di Instagramnya masih ada tuh. Nah, tapi ternyata itu palsu ternyata, teman-teman. Jadi sebenarnya aku agak mirisnya itu karena ternyata itu gini ya, bisa gini ya, ternyata di balik itu ternyata dia itu ternyata dalang loh, dalang di balik mungkin ribuan ribuan situs judi online di Indonesia tuh yang udah terbukti tuh makan banyak korban. Korban dalam arti korban finansial ataupun korban jiwa loh. Situs judi online ini. Kan banyak tuh kasus yang orang terkena judi online terus dia akhirnya ngutang kemana-mana, akhirnya utangnya malah nggak tambah lunas, tambah gede, tambah membengkak gitu ya, karena utangnya tuh bisa aja kepinjol gitu ya. Bahkan saking ekstrim itu ada yang sampai uh, sampai ngejual barang-barang di rumahnya yang nggak masuk akal gitu ya, kadang-kadang sampai TV, sampai bahkan rice cooker. Aku pernah dengar tuh rice cooker dijual demi main judi online, demi ngeslot istilahnya gitu ya. Ini sebenarnya miris sih. Jadi terus bahkan ada yang sampai korban jiwa loh, gara-gara judi online ini. Jadi ya banyak lah kasus ya yang mungkin nggak bisa bayar utang pinjol gara-gara judi online-nya kalah gitu kan. Jadi dia habis ngeslot sekian rupiah gitu, harapan ya mungkin menang gitu ya, atau mungkin istilahnya kalau kita yang udah tahu cara main judi online ya, itu sebenarnya si pemain ini kan berharapnya itu dikasih lah sama bandarnya gitu, tapi kan yang berharap kayak gitu kan mungkin ya jutaan orang gitu loh. Jadi mungkin dia ngeslot masukin 50.000 berharap dia dapat 500.000 gitu. Nah itu mungkin bisa dibilang 99% nggak dapat. Mungkin ada yang dapat tapi mungkin tuh dikit banget, dan itu pasti dikasih sama bandarnya gitu. Nah ini yang mungkin jadi perhatian kita ya. Kenapa ya Pak Dandan ini, aku lihat sekali lagi ini bukan aku menjudge atau gimana, ini sebenarnya bukti bukti apa ya? Bukti kalau ternyata itu dibalik bagusnya postingan sosial media seseorang, ternyata itu ngeri juga loh dibaliknya itu. Kalau kita bener-bener nggak apa ya, nggak meneliti bener-bener gitu ya, karena emang agak ini ya, agak kalau dilihat dari postingannya itu, wah ini bapak lumayan sering juga nih ini apa namanya nonton bola di luar negeri terutama ya. Mungkin aja ambil cuti bisa aja, tapi menurutku setelah aku pikir-pikir ya juga, untuk lumayan sering nonton bola itu kan pasti, aku nggak tahu cutinya di Komdigi itu gimana aturannya ya, tapi lumayan sering nonton bola di luar, menurutku pasti inilah, pasti mungkin, aku nggak tahu, mungkin aja dibalut dengan agenda mungkin ke luar negeri dinas atau gimana, aku nggak ngerti lah. Tapi ya dengan statusnya ASN di Komdigi harusnya sih sebenarnya kalau untuk nonton bola di luar negeri bisa aja kalau emang ngambil cutinya resmi gitu. Tapi kalau misalnya ambil hari libur di luar cuti, agak meragukan sih sebenarnya. Tapi ternyata terkuak sekarang, ternyata beliau ternyata adalah orang di balik
judi online yang dapat menyengsarakan banyak rakyat Indonesia. Oke, jadi Pak Deden ini sekali lagi adalah putra dari salah satu anggota DPRD di Jawa Barat gitu. Aku nggak sebut namanya kotanya ya, karena teman-teman bisa cari sendiri aja di mana kotanya itu. Dan menurutku saya lagi ini bakal mencoreng keluarganya, baik keluarganya Pak Deden, keluarga besarnya ataupun keluarga barunya ya. Jadi istri anaknya itu pasti menurutku bakal tercoreng gitu ya. Apalagi hasilnya juga fantastis banget tuh, 8,5 miliar per bulan tuh profitnya itu. Dibagi 11 orang pun mungkin masih 800 jutaan. Dan itu menurutku pasti jauh di atas gaji dan tunjangan beliau di Komdigi gitu. Sekali lagi, jadi ini aku tidak ada maksud untuk menjelekkan Pak Deden Imaduddin Saleh, sama sekali tidak ada. Tapi karena memang udah tertangkap dan ya udah jadi berita publik, jadi konsumsi publik gitu ya. Nah, jadi ini aku juga mengingatkan ya, jadi teman-teman yang di Komdigi gitu, yang sekarang kerja di Komdigi, ya kalian tuh punya wewenang, kalian tuh punya alat, kalian punya power untuk ngelindungin rakyat Indonesia dari ya situs-situs kayak judi online gitu. Jadi kalian yang harus amanah, kalian harus manfaatin wewenang kalian untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia di bidang kalian gitu. Bahkan ada salah satu yang ditangkap itu pegawai Komdigi yang terbukti ngelindungin situs judi online ini adalah dia juga merupakan dosen. Bayangin, dosen di salah satu kampus swasta lah di Jakarta Selatan pokoknya. Bayangin, dosen lah. Yang mungkin kita ngelihatnya sebagai pekerjaan yang mulia, terus pekerjaan yang apa istilahnya bergengsi lah, maksudnya dosen gitu ya. Apalagi dia selain kerja sebagai ASN di Komdigi, dia sebagai dosen juga di kampus tersebut. Yang pasti punya mahasiswa dong gitu. Dan mahasiswanya kalau denger gini pasti ya juga, waduh, ternyata dosenku ternyata ngelindungin situs judi online nih kayak gitu. Nah itu pasti kampusnya bakal kena juga, walaupun sebenarnya ini kampusnya nggak salah sama sekali gitu. Mungkin juga kampusnya nggak tahu juga gitu kalau ternyata si Pak dosen ini ternyata melindungi situs judi online di Indonesia gitu. Nah ini jadi perhatian juga. Jadi gimana kalian teman-teman di Komdigi ini bisa jaga integritas kalian dan kejujuran kalian supaya kalian nggak terlibat di hal-hal kayak gini yang melindungi situs judi online atau mungkin situs-situs terlarang lainnya gitu ya. Jadi ya semoga video ini bisa sampai ke kalian dan semoga oknum-oknum lain di Komdigi atau dimanapun yang ternyata dia terbukti melindungi situs judi online bakal segera tertangkap. Dan aku yakin mungkin kayaknya baru di era Pak Prabowo ini deh bisa nanggepin oknum pejabat yang terlibat langsung untuk ngelindungin situs judi online ini. Nah, perlu kita lihat lagi nanti beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan gebrakan dari kabinet Pak Prabowo tentang situs judi online ini. Dan aku juga penasaran apa sih hukuman yang bakal dikasih ke Pak Deden Imaduddin Saleh dan kawan-kawannya ini yang udah terbukti ngelindungin situs judi online di Indonesia. Kira-kira bakal hukum penjara atau hukuman maksimal atau cuman hukuman denda doang. Kita lihat aja nanti persidangannya. Thank you guys.